Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi gak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi gak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, merilah, santai, bisa tarung. Kalau Nabi gak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang misalnya Nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Membunuh meskipun yang dibunuh orang kafir. Tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya gak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu gak pernah bunuh meskipun kayak apa musuhnya tapi gak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh ya. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya tadi. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku. Lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng. Mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang. Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wong Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah, itu goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni. Atau Basim Asari pengikut Mbak Yeni. Itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad. Itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi. Padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Makanya Yesus kalah, man. Tapi tetap rakyat Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makom kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, temudi Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jari Israel yo ning Israel, bola menang di. Jari ning Israel yo ning Israel, jari Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim.
Jadi jelas ya. Jadi nasa mansuh itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansuh. Nasa mansuh itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi, merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansuh dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tapi. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansuh itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum al-qiblati mulati kanu alaiha. Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi sholli ilal qiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya nasa mansuh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya dua budak, dua pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, dua pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Lah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali, tapi goblok nurut tapi ya kadang sini-sini kan dengan sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Lah manusia itu kata Allah apa? Zaluman. Wis banget dolime, banget bodoh. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini. Manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu man itu kanat mahasinhu masawiyah fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya. Duit dihambur-hambur, disekno kanca ngalono bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya. Oh, meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya. Tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi orang dia tidak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati.
Itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab aja. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk. Apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada tidak sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi sampean yang nyuruh, berarti sampean yang dosa. Kemarin-kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh. Ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dzalum dan jahul. Wa kanal insanu dzaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bodoh. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhroh fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika, oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini dok, ikla hadis sokhroh, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Oh ada bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh apa gak? Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah di sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini, saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'atir rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Jika kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah sekarang sudah baru 1 bulan suaminya di Malaysia nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih Gus. Meskipun terbukti bersih kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan 4 bulan ya tetap harus iddah. Kowe milih mana? Sok pinter Gusti berhubung ini. Pangeran mbok terangno gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa mbok wari berhubung Gusti ini jelas steril dari sperma zaut awal. Enggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikla hadis safra berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik pernah bilang itu gini. Aksaru ahlil jannah al-bulu. Aki-aki penduduk swarga itu al-bulu wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter, tapi pinternya dibuang pura-pura goblok demi sami'na. Jadi saya misalnya kok pinter dan goblok tadi sekaligus, pinter dan goblok. Ya bah, ikla hadis sokhra fa inna tahta hadapan. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas. Tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah ikla hadis sokhra perintah ya tak angkat ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya iddah adalah li baro'atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun
Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdasnya? Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad tuh gaya-gaya nantok. Wong ra oleh nyembah berhala, ra oleh nyembah watu, jebule ini nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Aku roh nak ke watu, ya ramandoroti ramanfaati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa, doa mustajab itu tidak berutuh. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa depan Hajar Aswad nanti dikira syirik. Karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium, nyulayani sunnah Rasul, yaitu nyium Hajar, wis tengah-tengah, nyium sambil gerutu. Itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudiyah. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul tak tutup selain ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini, perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih kamu nilai pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini nggak masuk akal. Sudah nggak usah perang, ini nggak masuk akal. Mau setor nyawa. Sudah gitu dadaan, nggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendiri. Setelah Nabi berangkat sekian meter, itu sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang, bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, nggak senang sebetulnya. Karena nggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq. Mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang kawan kalah jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau nggak masuk akal nggak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi, anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, nggak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan nggak mau. Oh ngirit aja alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena karpe dewe, tapi tak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap saja petualangan masa lalu. Enggak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya rapopo Mas. Tapi resikonya nak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi
Makanya ini pilihannya susah, hidup itu maksud saya. Makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu. Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui bahwa kurhul enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fasa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang enggak suka dari istrinya. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu tidak suka watak kamu. Juga enggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah enggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal, justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu ya duru ma'ilati wujudan wa adalan. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa adalan. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqla hadis sokhro fa inna tahta hadaban. Terus saya angkat. Pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, enggak usah akan bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi ya cerdas, karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubudiyah. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi niki barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono bajingan kondang, gak tahu konangan. Atau koruptor paling gampang. Koruptor urung ketangkep KPK. Terus dicolong. Iku sing njupuk barang ning omahe terus darani maling. Padahal luwih maling koruptore. Dieling-eling nggih, kula baleni malih iki pentinge ngaji ya. Dadi aja geman iktimat mbek barang sing ora wujud. Demokrasi itu tidak wujud. Hak asasi manusia ya tidak wujud. Ini tidak bisa Anda buat pegangan supaya nak ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo barangnya ora wujud. Jadi kabeh ning donya iki liyane manungsa udah sering maca tasbih, sering salat. Ya kowe ora roh. Kowe ora usah takok carane. Kados kowe iman nak gedang ana gizine, sego ana gizine. Kowe ora tau takok kan manggone endi carane piye. Jadi kabeh manuk, kabeh kewan malah maca tasbih. Sing ora jelas ya manungsa niku separuh maca tasbih, separuh ora. Nak kabeh kewan maca tasbih. Kowe ora usah takok ora carane piye terus bahasane piye. Wong dikandani kok malah takok carane, iki malah lucu. Mulane terus dadi anekdot masyhur iku. Maksiat tetep maksiat, setan wae roh maksiat. Lah umume setan iku nek ana maksiat ku seneng, kecuali sitok nyelingkuhi bojone setan. Wah, nek iku setan lah ngamuk. Dadi satu-satunya maksiat yang setan pun ndak seneng iku nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ora seneng. Iku satu-satunya contoh maksiat sing setan pun ndak seneng. Lah guyonan ngoten niku penting karena itu tadi. Hukum itu kalau nuruti pandangan manusia dawuh Imam Syafi'i iku ruwet. Mergo al-qaulu qaulu sahibil ya. Angger sing nyekel sawangane sing duwe. Dadi kados koruptor sing donyane akeh, duwe Alphard macam-macam itu nek ana sing nyolong sepeda montore sawangane ya salah. Padahal ini dhewe hasil colong. Nah, tapi ke bener nyolong ya keliru, nyolong kok bener. Ya wis ngono agama wis ngoten iku.
Lah mulane walillahi mulkus samawati wal ardh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pun kula terangno kados adate ulama-ulama riyin nggih. Dados pertama jenengan iman nek Allah niku wajibil wujud. Eling-eling nggih. Awal kita iman Allah wajib napa? Wujud. Dadi fawwau maujudun qadimun napa? Bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Dadi intine iman itu harus pada sesuatu sing wujud. Asy. Lah wujud sing paling awal iku Allah Subhanahu wa taala. Terus liyane niku mboten wujud. Niki kula gadah cerita sithik niki kula haru tenan roh cerita niki. Ada seorang demokrat sejati. Orang yang sangat-sangat membela demokrasi itu akhirnya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam itu alasannya sederhana. Demokrasi itu ndak sayun maujud, ndak sesuatu sing wujud. Kok tak bela-belani nganti mati ku lha opo? Sebenarnya aku nak ning akhirat iku mahwa demokrasi. Dadi dekne tobat akhirnya. Engko aku nak mati demi demokrasi, terus demokrasi dhewe enggak sesuatu sing wujud. Apa iso nyafaati aku? Nah, ini yang konco-konco mahasiswa atau LSM atau siapa saja harus mulai mikir. Jadi banyak kita itu ngimani sesuatu itu tidak wujud. Tapi demokrasi itu makhluk piye rupane. Nah, Nabi Muhammad jelas orangnya ada, figur yang ada. Jadi bisa memperjuangkan kita nanti di akhirat. Kiai jek ono, masih ono sing darani syirik lah, nak percaya kiai tetep wonge ono. Lah nak demokrasi. Ya sebenarnya akhirat, ya Allah, saya mati ini demi demokrasi, celukan demokrasi. Kon ngajukan apa? Syafaat. Lah makanya ngendikane ulama-ulama, kula nerangno model ulama kuno mawon. Iman niku titenane sing bener sitok, iman mbek sesuatu sing wujud. Demokrasi itu tidak wujud. Ijtima' iftirak juga tidak wujud. Jadi keliru misalnya ini kalau nate ngaji filsafat yang Islam sing alim-alim kados Ibnu Arabi kados. Kalau orang Kristen bilang Roh Kudus, Jibril atau Roh Kudus Allah itu bersemayam di Isa. Gara-gara ada istima, terus jadi Tuhan. Istima itu ya ada wujud. Iftirak juga ada wujud. Rungokno tenan nggih. Misalnya ini HP, ini yang saya pegang tangan kanan apa? HP. Yang saya pegang tangan kiri ini amplop, pulpen mau gampang. Amplop mari darani dhuwit niku, repot teng Indonesia nih. Padahal kalau di amplop gue batas kitab. Lha nggih, amplop kula niku tulisane ku naskah. Kula nak sinau teng kitab-kitab anen niku kula kutip. Kula kutip teng amplop teng kitab. Mboten kados amplop Ruhin. Dadi wis ora sugih tapi amplop isine napa? Dhuwit. Nah kula isine naskah. Ya ini HP ya, di tangan kanan saya namanya apa? HP. Berarti HP maujud. Mun nikir lenan mawon, HP ini maujud. Tangan kiri kula pulpen. Pulpen ini maujud. Ketika bertemu orang menyebut ijtima'. Lalu istima itu wujud enggak? Enggak kan? Ketika saya pisah namanya iftiraq. Jadi fal istima wal iftiraq amroni nisbiyan ila wujuda li dzatihim. Jadi jenenge kumpul lebih pisah itu sesuatu yang tidak ada. Sing ono ya HP, nak nempel jenenge kumpul, nak pisah jenenge pisah. Lah bela hak asasi manusia yang ngoten niku, nak bela wong jenenge hak asasi manusia. Nak nginjak uang jenenge nginjak hak asasi manusia. Tapi hak asasi atau demokrasi itu sesuatu yang enggak wujud. Sebenarnya bengok-bengok piye ya demokrasi saya ini mati demi engkau. Goblok gak misalnya uang mati demi demokrasi. Nah, makanya Islam itu mendorong aja sampai kowe koyo wong kafir nyongko amale ana gunane jebule muk koyo amun-amun mbok sangka banyu jebule ora ana. Kaya kowe nyangka demokrasi sesuatu sing sakral jebule barange ora ono. Beda bela Nabi Muhammad, bela Imam Ghazali, bela ulama-ulama, piye wae ana wujude. Paham nggih? Nek ana wujude ana kemungkinan ana komunikasi, ana saling tolong menolong. Ada wong mati demi nyari makan, sego ana wujude. Ya aku paling angel ning bab filsafat. Tapi manusia itu seneng ae tertipu mbek sakasaro bim biki ati yahsabu dzamanu. Nah, jadi barang ra wujud disangka wujud. Wow, kados amun-amun disangka wujud jebule
Ndak wujud. Kula baleni malih iki. Kecuali begini, Anda bela demokrasi karena itu mbok anggap amal soleh yang disahkan Islam. Berarti kan bukan karena demokrasi, karena panduan Islam yang membenarkan ada di antara bentuk. Kalau berarti itu, kalau begitu kan Anda dipandu oleh nopo Islam. Misalnya ada orang kecil ditindas majikannya, terus kamu bela orang kecil. Wah ini atas nama demokrasi tidak boleh. Tapi di hati kamu sebetulnya bela Islam, karena Islam menyuruh menolong yang lemah. Yang menolong yang lemah dalam konteks nasional misalnya dibahasakan demokrasi itu boleh. Tapi masalahnya juga nanti mungkin Rasulullah cemburu. Dadi yo sing apik ora jare aku tapi jare demokrasi. Lha iku yo repot meneh. Nah selama ini kasusnya begitu. Semua kebaikan seakan-akan sumbernya dari demokrasi, tidak dari nopo? Islam. Menolong orang lemah, demokrasi. Membela kaum minoritas, demokrasi. Menegakkan keadilan. Dan aku itu takokno Kanjeng Nabi. Dadi aku ora tau mbok sebut. Resiko lagi kan? Wes saiki semenjak ngaji ini kayak milih ndi? Milih dipandu demokrasi atau milih dipandu Kanjeng Nabi? Tenan wani. Nah, engko nang isen ngarepe wong akeh lho, masalahnya kan kurang gaul misal. Nah, mulane wong kudu mikir, adinu aklun waladina liman la kelala. Terus sing wujud iku HP, sing wujud iku pulpen. Nak ditemplekno jenenge kumpul, nak dipisah jenenge bisa. Tapi pisah mbek kumpul barang sing ora wujud.